bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berkumpul di tempat ini bersyukur, bergembira atas anugerah Tuhan bagi keluarga Pak Sidauru dengan Ibu Boru Ombi. Kegembiraan dan sukacita ini kita rayakan bersama mereka, terutama mensyukuri kebaikan Tuhan serta memberkati rumah ini supaya menjadi tempat bertumbuhnya keluarga, sumber kekuatan jasmani dan rohani, dan menjadi pusat kegiatan gereja dan masyarakat. Kita mohonkan rahmat Tuhan, kita mohonkan kebaikan Tuhan, agar Dia senantiasa berdiam diri dalam keluarga dan juga memberkati rumah ini. Agar kita rayakan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari pertama-tama kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita serta mohon ampun. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya dan orang kita. semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 179. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa setiap keluarga, penolong dan pelindung kami, perkenankanlah kami bersama keluarga Pak Sidauru dengan Ibu Boru Hombing mengucap syukur kepadamu karena keluarga ini Engkau perkenankan mendiami rumah yang baru ini. Berkatilah keluarga ini dan keluarga Kristen lainnya, teristimewa keluarga-keluarga kami yang kini hadir di sini, agar kami mampu membuat setiap rumah di mana kami tinggal menjadi tempat kehadiran Putramu di tengah-tengah kami. Semoga setiap rumah di mana kami berdiam menjadi tempat yang menyenangkan setiap anggota keluarga, serta orang lain yang diam di dalamnya dan mereka yang datang ke rumah ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 14. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpeganglah kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu.
kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan 848. Tuhan, siapa dia di kemahmu, siapa tinggal di gunungmu yang suci. Tuhan
masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan.